Hai semuanya, hari ini gue akan nge-review sebuah obeng listrik dari Xiaomi Mijia. Yuk sekarang kita unboxing dulu. Di dalam kotaknya kita dapat soft case buat menyimpan obeng listrik ini kalau lagi nggak dipakai. Dan di dalam case-nya ada si obeng listrik, hard case buat motherboard, dan kabel USB-C buat ngecharge. Ini dia si obeng listriknya. Seperti biasa, produk perkakas yang biasa didesain bulky oleh Mijia dilucuti semua yang dirasa nggak perlu, hingga menyisakan bentuk paling dasar. Desainnya ini bisa dibilang minimalis garis keras. Pada dasarnya, bodinya terbentuk dari dua silinder yang digabungkan, dengan sudut yang nggak tegak lurus, namun agak miring demi ergonomi penggunaan. Bentuk silinder ini gue rasa juga diambil untuk mengakomodasi space baterai yang biasanya berbentuk silinder secara maksimal. Ketika digenggam, ini pas banget di tangan. Untuk nyalain, kita tinggal memencet tombol dengan jari telunjuk. Tombol ini ketika ditekan sedikit, belum akan aktif. Perlu ditekan lebih dalam untuk mengaktifkannya. Menurut gue, ini fitur safety yang cukup bagus. Pada bagian depannya, terdapat 3 LED putih yang cukup ngebantu ketika kondisi gelap. Yang gue suka juga, di belakangnya terdapat kontrol untuk mengatur arah putar obeng, yang dapat diakses dengan menggunakan jempol. Putar ke kanan untuk memutar ke kanan searah jarum jam, alias untuk memasukkan skrup. Dan ke kiri untuk arah sebaliknya untuk mengeluarkan skrup. Dan di tengah untuk mengunci. Obeng tidak bergerak, namun lampu masih menyala. Bentuknya yang bergerigi juga memberikan grip tambahan agar jempol tidak selip. Jadi produk ini bisa dipakai dengan satu tangan. Hal ini memudahkan banget, karena dalam penggunaan sering banget tangan satunya lagi sibuk, jadi nggak bisa dipakai. Sekilas pas gue liat dan gue pegang, gue pikir bodinya ini dari metal. Tapi pas gue cek lagi, ternyata ini dari plastik. Tapi plastiknya ini kuat, bukan plastik sembarangan. Berwarna abu gelap dengan finishing semi-gloss. Kalau menurut gue, secara desain ini sangat terlihat premium. Beratnya 350 gram, cukup berat, sehingga memberikan kesan produk yang solid ketika digunakan. Yang gue salut juga, gue cek produk ini diproduksi tanpa menggunakan skrup sama sekali. Gue rasa nggak heran kalau produk ini dapat iF Award tahun 2019. Secara build quality, memang menurut gue produk ini solid banget, no complaint. Untuk motherboardnya, kita diberikan case berbahan plastik semi-transparan berwarna abu gelap. Engselnya menarik, karena tidak memiliki part tambahan tidak seperti engsel konvensional. Dia cuma memakai plastik yang sama, dan dilipat. Ini bukan hal yang baru, tapi gue rasa bakal ngebantu banget pada proses manufaktur, karena mengurangi part yang dipakai, sehingga bisa mengurangi biaya produksi juga. Di bagian dalamnya, motherboard ini ditempatkan pada material semacam karet atau busa yang pas banget membalut motherboard ini. Motherboard yang diberikan ada 12 pieces, dan ada tambahan extension rod sepanjang 6 cm yang bisa digunakan untuk menjangkau tempat yang sulit. Motherboard ini juga magnetik, jadi untuk masang bakal langsung nempel tanpa perlu dikencengin lagi. Produk ini menggunakan baterai dengan kapasitas 2000 mAh, yang katanya cukup untuk memasang 180 skrup. Untuk ngecharge, menggunakan kabel USB-C pada port yang ada di bawah. Ada indikator LED, merah berarti lagi ngecharge, dan putih artinya penuh. Waktu ngecharge-nya dari kosong sampai penuh sekitar 2,5 jam. Kapasitas baterai ini cukup banget buat penggunaan sehari-hari. Buat gue, obeng listrik ini ngebantu banget ketika merakit furnitur. Masang skrupnya jadi cepet dan gampang. Dia punya kecepatan sebesar 200 rpm dalam kondisi tanpa beban. Gue coba bandingin sama masang mur dengan tangan, berapa waktu yang bisa dihemat. Perbedaan waktunya kira-kira 11 detik, atau 61%. Itu baru satu skrup. Kalau dikalikan dengan jumlah seluruh skrup, bakal menghemat waktu yang lumayan. Belum lagi kalau ditambah tenaga yang bisa dihemat. Obeng listrik ini punya torsi 5 Nm. Buat peruntukannya sangat cukup. Selama gue pakai, seinget gue cuma sekali ada kasus nggak kuat muternya. Yaitu pas masang skrup buat kaki di kursi. Jadi gue harus pakai tangan. Selain itu nggak pernah ada masalah sih. Untuk masang skrup ke kayu yang tanpa lubang juga kuat, nggak masalah. Asal bukan jenis kayu yang keras atau dinding beton. Produk ini gue beli dengan harga 491.000. Harga yang worth it menurut gue. Pakai produk ini, ngerakit furnitur segede apa, kayak lemari baju, tempat tidur, jadi bisa gue kerjain tanpa perlu pakai jasa perakitan. Kalau di IKEA misalnya, harga perakitannya 9% dari harga produk dengan minimal 199.000 per produk.
Jadi lumayan banget ngehemat uang buat nyewa tukang dan menghemat waktu dan tenaga dibanding masang pakai tangan. Untuk yang tertarik mau beli, bisa klik linknya di description. Thanks banget udah nonton sampai akhir. Kalau lo suka videonya, boleh di like atau di share ke teman-teman lo. Dan gue akan sangat appreciate kalau lo mau subscribe ke channel ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Ciao.